Oke deh anak-anak, kalau sebelumnya kita sudah belajar pengurangan, sekarang kita akan belajar operasi hitung pembagian. Dengarkan ya dan simak baik-baik. Fokus dan buka catatannya. Nah, anak-anak, pembagian adalah pengurangan yang berulang sampai tidak ada sisanya. Berarti sampai nol, sampai habis. Pembagian juga merupakan kebalikan dari perkalian. Kalau perkalian adalah penjumlahan yang berulang, pembagian adalah pengurangan yang berulang. Nah, ini adalah bentuk-bentuk pembagian. Anak-anak harus hafal ya. Apa saja sih yang disebut pembagian? Nah, di sini ada yang simbolnya titik 2, kemudian ada yang simbolnya per, A per B, kemudian simbolnya garis miring, A garis miring B, kemudian ada yang simbolnya titik 2 strip, A titik 2 strip, B. Nah, kemudian ada yang simbolnya garis bantu. Jadi, A yang depan ini kita letakkan di dalam, dan yang di luar adalah B. Hasilnya di atas, C. Kenapa harus pakai huruf? Karena untuk memudahkan ya. Nah, ini misalnya nih, kita punya A ada 6, B 2, dan hasilnya 3, C. 6,2, 2 sama dengan 3. 6 per 2 sama dengan 3. Ya, seperti ini, dan seterusnya. Nah, anak-anak, Ibu akan mengajarkan sebutan dari setiap operasi hitung pembagian. Jadi misalnya Ibu di sini punya A titik 2B sama dengan C. A bagi B sama dengan C. Misalnya, kita misalkan A adalah 6. Dan soal yang B ini adalah 2. Dan hasil 6 dibagi 2 sama dengan 3. Ya, hasilnya C, 3. Nah, 6 ini kita bisa sebut sebagai angka yang dibagi. Oke? Ya, angka yang dibagi selalu terletak di depan. Kemudian 2 disebut sebagai pembagi. Letaknya di belakang angka yang dibagi. Ya. Dan 3 ini adalah hasil baginya. Hasil dari angka yang dibagi pembagi. Dan B tidak boleh angka 0. Ya, setiap B ini, 2 ini tidak boleh ada angka 0 di sini ya. Nah, ini Ibu punya contoh, 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 ini adalah angka yang dibagi. Angka yang dibagi letaknya di depan ya. Kemudian pembagi itu letaknya di belakang. 2 ini. Hasilnya, hasil bagi 10 bagi 2 adalah 5. Nah, anak-anak, cara menyelesaikan soal pembagian itu ada 2 cara. Yang pertama itu dengan pengurangan berulang, dan yang kedua dengan pembagian bersusun porogatif. Mari kita bahas satu-satu ya. Pembagian dengan pengurangan berulang. Pembagian dengan pengurangan berulang itu hanya berlaku untuk angka yang dibaginya sederhana atau kecil. Nah, anak-anak kita bisa lihat ya di sini, 10 dibagi 2 sama dengan titik-titik-titik. Ya, anggap saja ini tidak ada ya anak-anak. Ini tidak ada dulu. Misalnya ini kita hapus terlebih dahulu, supaya kita tidak melihat contekannya. 10 dibagi 2 berapa sih? Nah, anak-anak di kelas 2 juga sudah belajar ya, ini pengurangan berulang. Kan karena pembagian adalah pengurangan yang berulang, maka kita tulis deh 10 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2. Sampai 0, sampai habis ya. Misalnya, 10 dikurang 2 berapa? 8. Belum habis kan? Kemudian kita kurangkan lagi 8 dengan 2. Hasil 8 kurang 2 berapa? 6. Kemudian 6. Masih belum habis, masih belum 0. 6 kita kurangkan lagi dengan 2. Ya. Kemudian belum habis lagi. Kita kurangkan lagi 4 dengan 2. Berapa hasil 4 kurang 2? 2. Kemudian kita kurangkan lagi, karena belum habis angkanya. 2 dikurangin 2, 0. Nah, baru deh sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita lihat hasil dari pembagian berulangnya itu berapa kali. Ya. Berapa pembagian sih? Kita hitung deh. 1, 2-nya ada berapa kira-kira hasil pembaginya? 3, 4, 5.
Ya, jadi ada berapa pembaginya? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bisa kita simpulkan 10 dibagi 2 hasilnya 5. Nah, ini hanya berlaku pada angka yang kecil. Ya, kalau angka yang sudah 100 itu tidak susah ya untuk membagi dengan pengurangan berulang karena panjang sekali nanti jawabannya. Jadi, kalau misalnya untuk pembagian dengan nilai bagi yang besar, bisa kita lakukan dengan cara yang kedua. Nah, diselesaikan dengan pengurangan berulang ya. Nah, kemudian pembagian dengan cara yang kedua yaitu pembagian dengan bersusun atau porogapit. Ingat porogapit. Apa sih itu porogapit? Porogapit adalah suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan operasi pembagian dengan menggunakan garis bantu yang mengapit pembagi dan angka yang dibagi. Ingat angka yang dibagi tadi di sebelah depan, pembagi di belakang. Nah, misalnya ada soal 6 dibagi 3 sama dengan titik. Nah, kita langsung buat deh dengan pembagian bersusun, porogapit. Kita buat dulu garis bantunya. Nah, garis bantunya gambarnya seperti ini ya. Kemudian, angka yang dibagi ini, 6 ini, kita letakkan di dalam garis bantu. Dan yang 3 ini, yang belakang ini, kita letakkan di luar garis bantu. Seperti itu ya. Nah, ini garis bantu, ini angka yang dibagi, dan ini pembagi. Oke, kita lihat contoh soalnya ya, dengan menggunakan nilai yang besar. Oke, anak-anak, sekarang kita akan menghitung dengan pembagian bersusun, atau disebut sebagai porogapit. Nah, kita ada contoh pertama, yaitu 68 dibagi 2 sama dengan 68 ini angka besar ya. Jadi kita harus hitung dengan porogapit. Nah, kita buat dulu garis bantunya. Lalu kita letakkan 68 atau angka yang depan ini di dalam garis bantu atau di dalam kurung. Kemudian angka pembagi, yaitu 2, kita letakkan di luar garis pembantu. Ya, ingat, angka yang dibagi atau yang angka pertama ini yaitu 68 harus ada di dalam kurung atau garis bantu ya. Kemudian angka pembagi yaitu 2 harus diletakkan di luar kurung. Oke, kita akan menghitung ya, tetapi sebelum itu Ibu akan membuat peraturan dalam menghitung pembagian bersusun. Yang pertama, anak-anak harus hafal perkalian 1 sampai 10. Ya, jadi harus hafal dulu baru anak-anak bisa membagi dengan porogapit. Ya, jadi harus berlatih ya. Kemudian yang kedua, anak-anak harus membagi 1 per 1. Nah, angka yang dibagi harus dibagi 1 per 1. Angka yang dibagi mana ini? 68. Ada 6 dan 8. Berarti yang pertama kita bagi yaitu angka yang di depan terlebih dahulu. Ya, bukan yang di belakang. Angka yang di depan adalah angka yang pertama kali kita bagi, yaitu angka 6. 6 kita bagikan dengan pembagi, yaitu 2. Ya, dibagi. Hasil dari 6 dan 6 dibagi 2 berapa? Good sekali ya, 3. Kita letakkan 3 di atas ya. Hasil baginya kita letakkan di atas. Nah, sudah selesai. Kemudian, hasil bagi yaitu 3, kita kalikan dengan pembagi. Ya. Nah, kita kalikan, kemudian 3 dikali 2, hasilnya berapa? 6. Kita letakkan 6 di bawah 6. Ya. Kenapa kita letakkan di bawah 6? Karena yang tadi kita hitung itu adalah 6. 6 dibagi dengan 2, hasilnya 3. Kemudian 3 dikali dengan 2, hasilnya 6. Kita letakkan yang tadi kita bagi di bawah 6. Oke, sudah mengerti ya. Kemudian kita tarik garis. Oke, hasilnya berapa? 6 dikurang 6. Hasilnya adalah 0. Eits, ingat ya, bagi 1 per 1. Oke, kemudian kita lihat peraturan yang ketiga.
menurunkan angka hanya boleh dilakukan setelah pengurangan. Karena kita sudah melakukan pengurangan, 6 kurang 6 ini hasilnya 0 ya. Kita turunkan nih angka selanjutnya yaitu 8. Kita turunkan ya karena kita sudah melakukan pengurangan. Nah, Ibu tidak perlu ya berikan angka 0 ini. Oke. Sekarang 8 ya, kita bagi dengan pembagi. Ya, 8 kita bagi dengan pembagi yaitu 2. Kita bagi 8 dibagi 2, hasilnya 4. Kita letakkan 4 di atas, di samping kanan angka 3. Seret, kita letakkan deh. Nah, inilah hasilnya. Kemudian selanjutnya kita kalikan hasil bagi tadi, yaitu 4, kita kalikan dengan pembagi, yaitu 2. Nah, kita kalikan deh 4 dikali 2. Hasil dari 4 kali 2 adalah good, 8. 8 kita letakkan di bawah 8, angka hasil baginya tadi ya. Langsung kita buat operasi hitung pengurangan. 8 dikurang 8, hasilnya adalah 0. Karena sudah tidak ada lagi yang ingin kita hitung, dan hasilnya sekarang 0, maka bisa disebutkan, disimpulkan bahwa 68 dibagi 2, hasilnya adalah 34. Good sekali. Nah, ini adalah hasilnya. Ingat ya anak-anak, ingat ini saja ya, jika angka dari bawah ke atas, ya, kita dibagi. Kalau dari atas ke bawah, dari hasil bagi ini, ke bawah itu dikali. Dikali. Ingat ya. Jadi setiap operasi hitung dari bawah ke atas, nih, dari bawah ke atas, itu dibagi. Dari atas ke bawah, dikali. Ingat, itu saja. Oke? Sudah mengerti ya anak-anak semuanya? Ingat, yang pertama, hafal perkalian. Yang kedua, membagi satu persatu dimulai dari angka yang dibagi ini angka depan. Kemudian, menurunkan angka hanya boleh dilakukan saat setelah pengurangan. Ya, jadi setelah pengurangan dulu, baru turunkan angkanya. Ya, seperti itu. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengerjakan contoh yang kedua, pembagian dengan bersusun porogatif. 75 dibagi 5. Ingat, 75 ini adalah angka yang dibagi, 5 adalah pembagi. Kita buat dulu garis bantunya, kemudian kita letakkan angka yang dibagi itu 75 di dalam garis bantu. Oke. Kemudian kita letakkan pembagi di luar garis bantu ya. Oke, seperti ini. Nah, sekarang seperti sebelumnya, yang pertama kita harus lakukan adalah kita membagi angka depan. Angka yang pertama yaitu angka 7. Angka 7 kita bagi dengan pembagi yaitu 5 dibagi 7 dibagi 5 kira-kira bisa tidak ya? 7 dibagi 5 tidak bisa dong. Nah, anak-anak, disinilah anak-anak harus bisa menghafal perkalian. Ya, perkalian 1 sampai 10. Nah, di sini Ibu akan bantu dengan tabel perkalian. Kira-kira 7 dibagi 5 hasilnya kan tidak bisa ya. Jadi kita harus mengambil hasil yang mendekati. Ya. Jadi 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 7 tetapi tidak lebih dari 7. Ya, mendekati 7 tapi tidak lebih dari 7. Hasilnya 5 dikali dengan 1 ya. Nih. Kenapa tidak 5 dikali 2 saja, Bu? Kan hasilnya 10 mendekati 7. Tidak anak-anak, karena Ibu tadi sudah bilang ya, hasilnya tidak boleh lebih dari 7. Hasilnya harus mendekati 7. Tetapi tidak boleh. Jadi 5 dikali 1. Berarti
Kita buat di sini 1 ya. Kita letakkan 1, hasil baginya di atas. Oke, sudah mengerti ya? Selanjutnya, kita akan mengkali hasil bagi ini, hasil bagi yang adalah 1, kita kalikan dengan pembagi. Ya, kita kali 1 dikali 5, hasilnya adalah 5. Kita letakkan 5 di bawah 7. Kenapa, Ibu? Karena sebelumnya kita pakai 7 terlebih dahulu ya. Kita belum apa-apain nih angka 5-nya. Kita pakai angka 7. Berarti kita letakkan 5 di bawah 7. Ya, hasil kalinya. Kemudian kita buat operasi hitung pengurangan. Ya, tarik garis. Kita kurangi terlebih dahulu. 7 dikurang dengan 5. 7 kurang 5 hasilnya adalah 2. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan membagi lagi deh. Selanjutnya anak-anak kita akan membagi angka 2 ini dengan pembagi 5. Kira-kira 2 dibagi 5 bisa tidak? Tidak bisa ya anak-anak. Hasilnya ada sedikit sekali. Jadi, kita temani angka 2 ini dengan angka 5. Nah, angka 5 ini. Kita turunkan langsung. Ya, kita temani angka 2-nya jadi 25. Oke, jadi kita bagikan langsung angka 25 ini dengan pembagi. Ya, kita bagikan langsung. Dibagi, ingat, kalau dari bawah ke atas. 25 dibagi 5. 5 kali berapa yang hasilnya 25? 5 kali berapa hasilnya 25? 5 dikali 5. Berarti hasilnya 5. Kita letakkan 5 di atas, di samping kanan angka 1. Ya, sudah dapat angka 5-nya? Kemudian selanjutnya kita akan mengkalikan hasil bagi 5 ini ya ke angka pembagi. Ya, kita kalikan dari atas ke bawah dikali. 5 dikali 5 hasilnya berapa anak-anak? 25. Letakkan 25 di bawah angka 25. Ya, tadi kita sudah pakai angka 25 sehingga ditaruh di bawah 25. Kita buat operasi hitung pengurangan. 25 dikurang 25 hasilnya 0, habis. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi yang kita hitung ya. Jadi dapat kita simpulkan 75 dibagi 5 hasilnya adalah 15. Ini deh anak-anak hasilnya. Ya, ingat harus hafal perkalian ya. Selanjutnya anak-anak, kita akan mengerjakan contoh yang ketiga. 963 dibagi 3. Wah, nilainya sangat besar ya, sehingga harus menghitung dengan pembagian porografik. Kita buat terlebih dahulu garis bantunya. Seperti ini. Ya. Kemudian kita letakkan angka yang dibagi 963 di dalam ya, angka depan. 963. Kemudian kita letakkan pembagi di luar. Oke, sudah ya anak-anak. Kemudian sama seperti sebelum-sebelumnya cara menghitung porogapit. Yang pertama kita lakukan, walaupun ini 3 angka, kita harus membagi 1 per 1. Ya, tetapi kalau misalnya sudah tidak bisa dibagi lagi, kita temani angkanya. Ya, jadi kita mulai dari angka depan. 9, kita bagi dengan angka pembagi yaitu 3. 9 dibagi 3. 9 dibagi 3. Sama dengan 3 kali berapa yang hasilnya 9? Kali berapa yang hasilnya 9? 3 kali berapa ya? 3 kali 3 ya. Jadi hasilnya adalah 3. Kita bagi di sini ya. 9 bagi 3 hasilnya 3. Kita letakkan 3 di atas.
Nah, di sebelah kiri. Oke, selanjutnya anak-anak, kita akan menghitung hasil bagi ini yang tadi, yaitu 3 dengan 3 hasil pembagi. Kita akan kalikan. 3 dikali dengan 3. Hasilnya adalah 9. 9 kita letakkan di bawah angka yang kita pakai sebelumnya, yaitu 9 ya, angka depan terlebih dahulu. Nah, kita letakkan. Kita buat tarik garis, dikurangi. 9 dikurang 9 hasilnya adalah 0, habis. 0 ya. Seharusnya kita tidak usah buat 0 ya. Jadi Ibu hapus saja ya. Oke deh. Hasilnya 9. Kemudian kita kurangi, hasilnya 0. Nah, selanjutnya kita akan turunkan angka di samping 9. Kita turunkan nih. Karena kan kita mau menghitung 3-3-nya nih. Turunkan deh 6. 3-nya kita simpan terlebih dahulu ya. 6 kita akan bagi dengan pembagi. Ya, kita bagi dengan pembagi. 6 dibagi dengan 3. Hasilnya berapa? 6 dibagi 3. 3 kali berapa? Hasilnya 6. Wah, ini mah mudah sekali. 3 dikali dengan 2. Ya, 3 kali 2 hasilnya 6. Berarti hasilnya adalah 2. Jadi 6 dibagi 3 hasilnya 2. Kita letakkan di samping angka 3 yang di atas ini. Ya, betul. Kemudian selanjutnya kita akan mengkali hasil bagi ini. Ya, hasil bagi yang 2 ini kepada pembagi, yaitu 3. Berarti kita kali di sini. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kita letakkan 6 di bawah 6 yang tadi kita pakai angkanya. 6. Ya. Kemudian kita buat lagi operasi hitung pengurangan. 6 dikurang 6 hasilnya adalah habis 0 ya. Jadi kita tidak perlu tulis. Masih ada lagi tidak yang dihitung? Masih, Bu. Angka 3 ini, Bu. Nah, berarti kita turunkan lagi. Ya, turunkan angka 3 di bawah sini. Ya, 3. Oke, kalau tadi 6 kita turunkan di sini, 3 kita turunkan di sini, di paling bawah. Ya. Selanjutnya, kita akan membuat pembagian lagi dari bawah ke atas. Ya. 3 dibagi dengan pembagi lagi. Kita ulang-ulang saja terus ya, sampai hasilnya 0. 3 dibagi dengan pembagi ya, yaitu 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Ya, mudah sekali kalau ini mah. 3 bagi 3, 1. Setelah itu kita akan mengkalikan hasil bagi, yaitu 1, ini kepada 3, yaitu pembagi. Jadi 1 dikali 3, hasilnya adalah 3. 3-nya kita letakkan di bawah 3. Kan 3 tadi yang kita pakai untuk menghitung ya, angkanya. Nah, kurang. 3 dikurang 3, 0. Baru kita letakkan 0 di sini. Karena apa? Karena sudah tidak ada lagi angka yang kita hitung selanjutnya. Jadi, dapat dikatakan anak-anak bahwa 963 dibagi dengan 3, hasilnya 321. Oke deh. Ini dah hasilnya. Mudah sekali ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekian dari pembelajaran hari ini. Kita sudah belajar pengurangan, kita sudah belajar pembagian. Terima kasih anak-anak sudah berlatih bersama. Jangan lupa berlatih di rumah ya, supaya anak-anak dapat mempelajari dan mengerjakan formatif 1 matematika. Sampai jumpa lagi ya anak-anak. Bye-bye.